Shalom Kids, senang sekali pada pagi hari ini kakak bisa berkumpul lagi dan bertemu kembali lagi bersama-sama dengan kalian di ibadah online pada pagi hari ini. Gimana kabarnya kalian? Kakak percaya dan berharap bahwa kalian senantiasa sehat selalu di dalam Tuhan. Dan Kids, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Siapkan hati, kita berdoa sama-sama ya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Kau kumpulkan kami kembali Tuhan dalam ibadah online pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini kami akan ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun dan pimpin dari awal hingga akhirnya ibadah hari ini Tuhan. Urapi ibadah hari ini Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami undang Roh Kudus-Mu datang dan bekerja dari awal hingga akhirnya ibadah pada hari ini. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan, kami siap bersukacita dalam Engkau Tuhan, dan kami siap terima firman-Mu Tuhan dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan melalui pujian ini. Biar setiap hari kita suka untuk memuji Tuhan ya adik-adik. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku selalu memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Jadi biarlah Yesus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita semua. Amin. Yuk kita sama-sama tetap memuji Tuhan melalui lagu ini yuk. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku selalu memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Jadi biarlah Yesus Kristus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama angkat satu pujian lagi buat Tuhan ya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang
dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yesus. Shalom kids, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kakak percaya semua pasti baik-baik saja dan sehat ya. Oke, sebelum kita mau belajar sama-sama firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah hingga hari ini, meskipun secara online, tapi kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau juga menyertai setiap ibadah demi ibadah yang kami lakukan di setiap hari Minggu, di setiap waktu-waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami setiap minggunya boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mencari wajah Tuhan, yang mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kau urapi kami, telinga pendengaran kami, hati dan pikiran kami, fokuskan setiap kami Tuhan, supaya bisa menerima taburan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau tetap beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang menepati janji sama dengan memuliakan Tuhan, yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 28. Ini kisah tentang seorang ibu, yaitu Ibu Hana. Kita lihat tayangan videonya dulu ya. Check it out. An Israelite woman named Hannah was married to a man named Elkanah. They were happy together. But Hannah wasn't able to have any children. One of the other mothers was mean to Hannah and often made fun of her because she had no children. One day, Hannah got so upset that she went to God's holy tent to pray for a baby. Lord of heaven, please don't forget me. If you will give me a son, I will give him back to you all his life. While Hannah kept praying, Eli the priest noticed something strange. Hannah's lips moved, but he couldn't hear her voice. He didn't realize that she was praying in her heart. Eli thought she must be doing something wrong. No, Master, I am a woman who is deeply troubled. I was telling the Lord about all the problems and sadness in my heart. Ah, well, may the God of Israel give you what you asked of him.
Hearing this, Hannah was not sad anymore. And very soon, Hannah's prayer was answered. She had a baby boy and named him Samuel, which means God heard. Hannah and Elkanah were very happy. Several years passed, and young Samuel was growing up. But Hannah never forgot her promise to the Lord. So she traveled with Samuel to see Eli the priest. My master, I am the same woman who stood near you praying for a child many years ago. The Lord has given me a son, and now I give him back to the Lord. He will belong to the Lord all his life. So Samuel went to live in the temple. And every year, Hannah made her son a new coat because of her great love for little Samuel. Bagaimana adik-adik sudah mengerti ya kisah tentang Ibu Hana yang berdoa kepada Tuhan meminta seorang anak, lalu Tuhan menjawab doa Ibu Hana dan memberikan Ibu Hana seorang anak laki-laki bernama Samuel. Dan Ibu Hana menepati janjinya. Ketika Samuel sudah lahir, Ibu Hana menyerahkan Samuel di bait suci kepada Imam Eli. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar bagaimana supaya anak Tuhan bisa belajar untuk menepati janji. Yang pertama, kita tidak boleh menganggap remeh sebuah janji. Nah adik-adik, kita nggak boleh meremehkan janji. Sekecil apapun itu janji yang sudah kita buat, janji yang sudah kita ucapkan, kita harus menepati adik-adik. Jadi nggak boleh meremehkan sebuah janji. Alah, mungkin dia sudah lupa sama janjiku, jadi sudahlah, nggak apa-apa. Nah, nggak boleh adik-adik. Meskipun orang yang sudah kita janjikan lupa ataupun tidak, itu kita tetap harus menepati janji, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan janji itu, janji yang sudah kita ucapkan, supaya kita ini bisa dipercaya adik-adik. Karena kalau kita nggak menepati janji, kita suka ingkar janji, kita meremehkan janji, kita ini jadi orang yang nggak bisa dipercaya adik-adik. Jadi setiap ucapan kita itu nggak dipercaya sama orang, terlebih lagi sama Tuhan. Nah, yang kedua, karena janji itu adalah hutang adik-adik, jadi harus ditepati. Sama seperti hutang, hutang itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar tuh berdosa. Kalau kita nggak menepati janji itu juga berdosa adik-adik. Jadi jangan sekali-sekali gampang mengucap janji atau sampai mengumbar janji. Jangan adik-adik. Jadi kalau sudah berjanji, menjanjikan sesuatu sekecil apapun, kita mau belajar untuk menepati adik-adik. Menepati janji itu supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya kita sebagai anak Tuhan ini bisa dipercaya. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita itu bisa dipercaya oleh orang. Terlebih lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu akan mempercayai kita kalau kita mampu dan bisa untuk menepati setiap janji yang kita buat adik-adik. Nah adik-adik, siapa yang di sini seringkali suka ingkar janji, harus bertobat adik-adik, harus berubah supaya kita nggak gampang mengumbar janji, nggak terus besok ya, besoknya kapan, nggak ditepat-tepati gitu kan. Kalau misalnya janjian sama temannya gitu ya,
besok kita ketemu ya. Jam berapa? Jam 7 malam. Kita mau konser sama-sama. Nah adik-adik, jam 7 sudah mulai, temannya sudah menunggu. Kok nggak datang-datang ya? Ini sudah jam berapa ini? Nggak datang-datang. Nah, kita ingat sebenarnya adik-adik, tapi kita males. Sudah jam 7. Gak males. Mendingan aku main game aja di rumah daripada konser. Minggu depan kan masih bisa. Nah, itu kita mengingkar janji adik-adik. Padahal kita sudah mengucapkan nanti malam ya jam 7. Itu kita gak bisa dipercaya adik-adik. Dan hati Tuhan sedih adik-adik. Dan itu tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kita mau menepati janji, kita on time adik-adik, kita tepat waktu. Ya jam 7 konser, 6:30 sudah datang. Wah, itu memuliakan nama Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus sangat senang kalau anak-anaknya menepati janji. Oke, adik-adik mau belajar ya, jangan suka mengumbar janji. Jangan suka menjanjikan apapun kalau kita nggak mampu untuk menepati janji itu. Amin firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kerohanian anak-anak sekalian. Oke adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Dan sekarang kita mau berdoa. Semuanya tundukkan kepala, kita lipat tangan berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa menepati setiap janji yang kami ucapkan. Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan setiap janji yang kami tepati. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Supaya kami juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, supaya bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you next week adik-adik. God bless you. Mwah.